Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nura tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga pada masa ini, pada detik ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan penuh pengorbanan. Semoga kita selalu mencintainya dan bersalawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami mengajak kepada para hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan yang baik sampai hari ini. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun yang membuat sedih. Ada juga harapan yang indah sudah didapatkan, ada pula yang masih belum diperoleh walaupun sudah berusaha maksimal. Hadir juga dalam kehidupan kita musibah, baik yang kecil maupun yang berat. Kesemuanya itu memerlukan sikap kita yang baik agar kita menjadi tidak terperosok maupun jatuh ke dalam jurang kenistaan maupun kekufuran. Apa langkah yang harus kita tunjukkan dalam keadaan yang terutama jika mengalami kondisi yang kurang nyaman atau terkena musibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61. Hadirin
sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tawakal? Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal ialah menyandarkan diri kita kepada Allah dengan teguh hati tatkala menghadapi suatu kepentingan, kesyukuran ataupun musibah, disertai dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Tawakal bukanlah pasrah, namun sebuah proses yang didahului dengan persiapan yang matang, melakukan dengan sepenuh hati, menghitung hal positif yang diperoleh, menghindarkan diri dari hal-hal negatif, dan menyerahkan hasil terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan beberapa kelebihan kepada orang-orang yang ikhlas dan menunjukkan sikap tawakal dalam kehidupannya dengan beberapa kelebihan. Hadirin, yang pertama yaitu diberi kecukupan dalam hidupnya. Setiap manusia pasti membutuhkan sesuatu di luar dirinya agar hidupnya bisa berlangsung. Bahkan boleh jadi selama mungkin kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk perjalanan hidupnya. Ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Ada kebutuhan primer, sekunder maupun tertier. Jika kebutuhan dapat dipenuhi, maka kehidupan seorang menjadi tidak seimbang, bahkan bisa menjadi tidak normal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Hadirin, yang kedua, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan manusia. Dalam beraktivitas ada kalanya mengalami hambatan ataupun gangguan, dan boleh jadi tantangan. Hambatan ataupun gangguan tersebut boleh jadi bersifat kecil sehingga mudah diatasi oleh diri sendiri, namun terkadang juga tidak bisa ataupun mampu diatasi sendirian sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi hambatan tersebut. Di sisi lain juga boleh jadi tidak sanggup juga jika diatasi bersama teman, mengingat gangguan atau hambatan merupakan hal yang tidak rasional namun faktual. Hambatan-hambatan yang tidak rasional yang dialami oleh seseorang cenderung tidak bisa diatasi oleh seseorang secara personal, akan tetapi memerlukan bantuan orang lain dan boleh jadi juga masih belum bisa diatasi, mengingat hanya Allah lah yang mampu memberikan bantuan untuk kebaikan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim." Yang artinya, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 49. Hadirin, yang ketiga, diberikan rizki yang cukup. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia perlu banyak kebutuhan, baik yang mudah didapat ataupun yang sulit didapatkan, yang kecil maupun yang besar, yang sederhana maupun yang mewah. Kesemuanya itu merupakan hal yang penting untuk kelangsungan kehidupan, yang juga merupakan rizki yang Allah berikan kepada orang yang berusaha mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang maksimal perlu dilakukan agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Setelah usaha maksimal untuk mendapatkan kebutuhan yang merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan dengan tawakal ataupun berserah diri, menyandarkan diri dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya,
jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan menurunkan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikannya kepada burung yang pergi-pergi sekali dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bisa bersemangat untuk melakukan usaha secara maksimal dibarengi dengan tawakal secara total. Insya Allah kita akan termasuk kepada kelompok yang mendapatkan kebaikan, juga ampunan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu daya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima marantahu wa manaha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis.